mau bertanya untuk bisa berbahasa roh, apakah kita kan sudah pernah membaca di Alkitab tentang yang pencurahan Roh Kudus, bagaimana murid-murid itu berbahasa lain, tapi itu ditandai dengan lidah-lidah api dan angin. Itu yang saya mau tanyakan, apakah kejadian itu hanya terjadi di saat diceritakan di Alkitab, atau pada zaman sekarang juga ada seperti itu? Terima kasih. Tes satu. Dengan Pak siapa tadi namanya? Frankie Maluku. Oke, Pak. Sama-sama Manado Jo. Iya, orang Manado kan? Kita juga orang Manado. Jangan baku hantam. Tes satu. Jadi fenomena Pentakosta, apa yang ditulis oleh Alkitab di dalam Kisah Para Rasul itu dikatakan pada waktu pencurahan Roh Kudus, maka sekonyong-konyonglah. Oke, tolong ditutup itu yang bocor itu. Ya, sekonyong-konyong tempat itu bergoncang. Lalu terlihatlah lidah-lidah api hinggap di kepala mereka. Dan ada terdengar desau angin yang kencang. Oke Reha, tolong ditutup ininya, mic-nya, di mute. Ya. Bahwa Roh Kudus itu gambarannya api. Gambarannya api. Dan kuasa. Seperti angin, Yesus bilang, engkau tidak tahu angin datang dari mana, dia hendak pergi kemana. Begitulah orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian tempat itu bergoncang. Pada waktu Roh Kudus datang pada waktu itu, fenomena ini jadi Tuhan ingin menggambarkan bahwa kuasa Roh Kudus itu seperti angin. Contoh waktu Roh Kudus membelah Laut Merah dengan angin timur. Lalu kemudian tiang api yang menuntun orang Israel, itu juga adalah kuasa Roh Kudus. Lalu kemudian angin yang memecah bukit-bukit batu pada zaman Elia. Nah, hal ini kalau Roh Kudus kehendaki bisa juga terjadi. Misalnya contoh, waktu itu saya ada orang Muslim, terus dia lihat di kepala saya itu ada api yang sangat besar. Dia orang Muslim. Lalu ada juga di pada zaman-zaman orang-orang di gereja-gereja, tiba-tiba orang melihat gereja terbakar, orang mengambil air, mereka teriak bawa ember untuk memadamkan api yang sedang terbakar itu. Padahal itu adalah fenomena di mana Roh Kudus memanifestasikan sampai pada bentuk lahiriah. Bisa dan tidak selalu. Oke, saat ini dengarkan, saya akan membukanya dengan bahasa roh. Tuhan akan memberitahu. Greek neham in leidem. Manifestasi kuasa roh sampai hari ini tetap ada. Hanatagri shame in shame. Hanya bagaimana realitanya dapat dialami, itu adalah bagaimana Roh Kudus bekerja dengan bebas. Rekleo nayem en zeis. Karena sesungguhnya Tak tadim. ketika Roh Kudus turun dengan berbagai macam tanda, Hararigri ferferreah. tanda yang paling utama adalah ketika Roh Kudus turun adalah mereka berbahasa lidah. Hayanamri prefersai. Seperti yang terjadi di dalam loteng Yerusalem.
Henedeim immenionom. Ketika mereka mulai berdoa di dalam roh, Pragrada krios. maka mereka mulai berbahasa-bahasa yang baru. Helonimri nainionom. Dan orang-orang melihat ada lidah-lidah api. Kru on to fien. Itu hanya bagian daripada manifestasi kuasa, bukan pribadi. Hayaril elfeyaris. Ingat, ada kuasa Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus. Porosiding naim empom. Kuasa Roh Kudus bermanifestasi lewat elemen-elemen. Parageteosi. Tapi pribadi Roh Kudus itu sendiri bermanifestasi lewat bahasa-bahasa. Hayanar al ileonom. Oleh karena itu lewat bahasa-bahasa itu, Karna yenaim. setiap orang yang dilahirkan oleh Roh Kudus, Karta diosteo. sebagian besar mereka mengalami yang namanya menerima bahasa baru. Hayocure on to fiens. Oleh karena itu ada 3 cara menerima baptisan Roh Kudus. Helenadeo. Menerima langsung secara pencurahan Krada grikreo. dan dilakukan oleh pribadi Roh Kudus secara langsung termanifestasi seperti yang dikatakan. Seperti yang di loteng Yerusalem. Menetegri aiteosoi. Yang kedua, ketika Petrus berkhotbah, maka orang-orang dipenuhi oleh Roh Kudus Hayanamra grasa karena krus. mereka percaya akan pemberitaannya. Halono orturie. Dan yang ketiga, lewat penumpangan tangan seperti yang dilakukan Paulus. Pragri den Dan enas. bagaimana Roh Kudus turun atas Paulus? Paulus menerima penumpangan tangan. Allegra grigio. Jadi tidak selalu harus dengan manifestasi seperti di loteng Yerusalem. I and rob. Karena firman Allah mencatat ada 3 cara menerima baptisan Roh Kudus. Velegras tuasop. Dan pribadi Roh Kudus berbeda dengan kuasa Roh Kudus. Paras adekteo. Jadi ini harus dipahami dengan benar. Amin. Oke, baca. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, bahkan langsung bernubuat. Ya, oke, tadi Pak, itu tadi saya tambahkan dengan karena salah satu untuk membuka rahasia firman adalah dengan berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Tuhan sendiri yang berkata-kata kepada kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kami hanya sebagai penyambung lidahnya saja. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih.